Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Bilik Bincang Iman Katolik. Tema yang akan saya bawakan pada hari ini adalah merayakan Advent dalam semangat pertobatan. Pada minggu Advent kedua ini, kita merenungkan ajakan Santo Yohanes Pembaptis tentang pertobatan. Ia berseru, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Seruan ini disampaikan kepada orang-orang Yahudi yang pada waktu itu menantikan Mesias di tengah-tengah mereka. Seruan bertobat memiliki makna penting. Bertobat di sini artinya perubahan mentalitas, mengubah arah, kembali kepada Allah tanpa syarat. Bertobat itu berarti kembali kepada Allah secara total. Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan artinya perubahan hati untuk kembali kepada Allah, sebab kerajaan Allah itu sudah dekat. Artinya kerajaan Allah itu sudah hadir di tengah-tengah mereka dalam diri Yesus Kristus. Tetapi sayang, betapa lamban dan kerasnya hati mereka sehingga tidak mampu mengenali Dia. Dalam semangat pertobatan itu, mereka diminta untuk mengaku dosa. Dalam hal mengaku dosa, Kitab Suci menggunakan kata yang sangat indah, homologeo. Artinya, menyatakan di hadapan umum. Artinya, ketika kita mengakukan dosa, itu berarti kita mengakui perbuatan kita itu salah. Lalu kita menyatakan penyesalan dan keputusan untuk tidak melakukannya lagi di hadapan Tuhan. Ada pertobatan yang nyata. Kita memutuskan untuk berubah, meninggalkan dosa, dan kembali pada jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Inilah juga ritus yang selalu kita rayakan ketika kita menerima sakramen pertobatan, sakramen tobat. Dosa sekecil apapun yang kita lakukan dalam kehidupan, itu merusak hubungan kita yang baik dengan Allah. Membuat kita semakin nyaman dengan dosa-dosa kita. Kita butuh pertobatan untuk memulihkan hubungan kita yang rusak dengan Tuhan, untuk dipulihkan kembali. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes Pembaptis itu menyebut kaum Farisi dan kaum Saduki itu sebagai keturunan ular berbisa atau ular beludak. Ini merupakan kecaman bagi orang-orang yang seringkali bersikap munafik dan licik, bersikap jahat. Nah, dalam semangat pertobatan ini, sikap-sikap semacam ini perlu kita kalahkan. Sikap-sikap licik dan jahat mungkin menguntungkan kita sesaat, tetapi itu akan mengambil kegembiraan dan sukacita dari dalam hati kita. Juga dosa-dosa kesombongan harus kita robohkan. Sebab kita harus ingat bahwa Tuhan itu selalu berkenan pada orang-orang yang rendah hati, bukan orang-orang yang congkak dan angkuh hatinya. Kesombongan adalah salah satu dari 7 dosa pokok kaum beriman. 7 dosa pokok itu ialah kesombongan, iri hati, ketamatan, kemarahan, hawa nafsu, kemalasan, dan kerakusan. Walaupun kaum Farisi dan orang-orang Saduki itu menganggap diri sebagai keturunan Abraham, bukan berarti mereka tidak membutuhkan pertobatan. Karena pertobatan itu bukan soal keturunan atau etnis, tetapi perubahan hati. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bangun gereja kita. Hidup menggereja kita dengan semangat pertobatan. Gereja harus menjadi rumah bersama di mana kita saling mendukung, saling melayani satu sama lain. Selamat merayakan Advent dengan semangat pertobatan. Tuhan memberkati.